Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizal Gabe Awali dengan NIM 103012 00406. Sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ketiga dan keempat dalam bentuk PPT, yaitu dengan judul Perbandingan Metode Hashing Password MD5, SHA-256, dan Bcrypt pada sistem login web sederhana. Latar belakangnya, keamanan autentikasi pengguna merupakan aspek fundamental dalam sistem informasi berbasis web, di mana mekanisme login berbasis username dan password masih menjadi metode yang paling banyak digunakan. Namun, seiring meningkatnya kasus kebocoran database dan pesatnya perkembangan kemampuan komputasi, terutama GPU, membuat metode penyimpanan password konvensional menjadi semakin rentan terhadap serangan brute force dan dictionary attack. Banyak sistem masih menggunakan algoritma hashing cepat seperti MD5 dan SHA-256 yang justru melemahkan keamanan password. Oleh karena itu, diperlukan analisis terhadap metode hashing yang tidak hanya mempertimbangkan kecepatan, tetapi juga ketahanan dan dampaknya terhadap kinerja sistem. Di sini saya merumuskan 3 masalah, yaitu yang pertama, kinerja waktu. Pertanyaannya adalah seberapa signifikan perbedaan waktu eksekusi antara MD5, SHA-256, dan juga Bcrypt. Yang kedua itu beban komputasi. Apakah penggunaan Bcrypt menyebabkan beban CPU berlebih pada server standar, terutama saat trafik yang tinggi. Ketiga, resistensi serangan. Berapa estimasi waktu dan biaya untuk meretas hash dari ketiga metode tersebut menggunakan perangkat keras modern. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai trade-off antara keamanan dan kinerja pada penggunaan algoritma hashing password. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi para developer, para pengembang dalam memilih metode hashing yang tepat. Kajian pustaka, kini saya akan membahas konsep dasar hashing dan evolusi serangan. Hashing password merupakan teknik kriptografi yang digunakan untuk menyimpan password dalam bentuk nilai hash yang bersifat satu arah. Jadi misalkan ada suatu string yang nilainya misalkan ABC, setelah kita enkripsi, itu diharapkan itu hasil enkripsinya itu tidak bisa dibalikan lagi ke bentuk awalnya. Tujuan utama hashing adalah melindungi password pengguna apabila database mengalami kebocoran, sehingga password asli tidak dapat diketahui secara langsung. Seiring perkembangannya teknologi komputasi, terutama GPU dan komputasi paralel, serangan terhadap hash password berevolusi dari sekedar analisis matematis menjadi serangan berbasis kecepatan dalam skala besar, seperti contohnya brute force gitu. Hal ini menjadikan algoritma hashing cepat semakin tidak relevan untuk keamanan password modern. Ini ada beberapa poin yang sudah saya rangkum dari paragraf ini, yaitu hashing itu bersifat satu arah dan tidak dapat dikembalikan. Perubahan kecil pada input menghasilkan hash yang sangat berbeda. Jadi misalkan suatu string ABC dengan string ABCD, itu nilai hashnya jauh berbeda. Terus yang ketiga, serangan berkembang dari cryptanalysis ke brute force zaman sekarang. Terus yang terakhir, GPU mempercepat proses percobaan password secara masif. Sebelum masuk ke hipotesis, di sini saya akan menjelaskan dasar penyusunan hipotesis. Jadi, hipotesis penelitian ini disusun berdasarkan karakteristik dari masing-masing algoritma itu tersendiri. Yang pertama, MD5 itu dirancang untuk kecepatan tinggi, tidak memiliki mekanisme adaptif, sehingga diprediksi sangat cepat dan rentan terhadap brute force. Yang kedua itu SHA-256. Algoritma ini aman secara kriptografi dan juga cepat kinerjanya, tetapi dia tidak mendukung mekanisme adaptif. Jadi, diperkirakan kurang efektif untuk perlindungan password. Yang terakhir, Bcrypt. Bcrypt ini dirancang khusus untuk hashing password dengan cost factor dan salting otomatis, sehingga diprediksinya lebih lambat, tapi jauh lebih tahan terhadap serangan. Terus ini hipotesisnya. Dugaan awal difokuskan pada 3 aspek utama, yaitu kinerja, beban komputasi, dan juga ketahanan sistem. Lalu hipotesis ini akan diuji melalui eksperimen pada sistem login web sederhana. Hipotesis yang pertama yaitu kinerja. Algoritma MD5 dan SHA-256 ini memiliki waktu eksekusi yang sangat cepat dan relatif serupa.
Tapi si Bcrypt itu menunjukkan waktu eksekusi yang lebih tinggi seiring dengan peningkatan nilai cost factor. Tapi masih berada dalam batas toleransi dari usernya. Terus yang kedua, beban komputasi. Penggunaan Bcrypt menyebabkan peningkatan beban CPU yang lebih signifikan dibandingkan MD5 dan SHA-256, terutama pada skenario login dengan jumlah pengguna yang tinggi. Dan yang ketiga itu ketahanan sistem. Hash password yang dihasilkan oleh Bcrypt memiliki ketahanan terhadap serangan brute force dan dictionary attack yang jauh lebih tinggi dibandingkan MD5 dan SH256, sehingga membuat serangan pemecahan password menjadi tidak layak. Terus di sini metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental kuantitatif dengan tujuan membandingkan kinerja dan keamanan algoritma hashing password. Eksperimen dilakukan dengan membangun sistem login web sederhana sebagai testbed agar setiap algoritma dapat diuji dalam kondisi yang sama dan terkontrol. Metodologi ini dirancang untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan secara objektif. Ini arsitektur sistem pengujian dirancang sederhana untuk meminimalkan variabel luar yang dapat memengaruhi hasil akhir dari eksperimen ini. Sistem akan menggunakan model client-server, di mana proses hashing dilakukan sepenuhnya di sisi server. Dengan arsitektur ini, pengukuran waktu eksekusi dan beban komputasi bisa dilakukan secara lebih akurat. Sini kliennya kita bakal pakai browser dari si usernya itu untuk registrasi dan login. Terus servernya kita pakai web server Apache dengan PHP. Proses backendnya kita pakai 3 algoritma tadi, MD5, SH256, dan juga Bcrypt. Database-nya kita bisa pakai MySQL atau MariaDB untuk menyimpan hash-nya dan waktu eksekusi. Terus monitoringnya kita akan memantau beban sistem dan CPU. Terus ini skenario pengujian dan pengumpulan data. Pengujian dilakukan melalui beberapa skenario untuk mengukur aspek kinerja dan keamanan dari masing-masing algoritma hashing. Setiap skenario dirancang untuk merepresentasikan kondisi penggunaan nyata, mulai dari login normal hingga serangan pemecahan password. Data hasil pengujian kemudian dianalisis secara komparatif. Jadi di sini benchmark waktunya itu akan diukur dalam satuan milidetik. Uji beban sistemnya itu mengukur penggunaan CPU saat login dengan pengguna yang lagi tinggi gitu, dengan pengguna yang konkuren. Terus simulasi keamanannya itu mengukur ketahanan hash terhadap brute force dan dictionary attack. Dan output data yang diharapkan itu adalah waktu hashing, beban CPU, dan estimasi waktu cracking passwordnya. Ini timeline penelitiannya. Penelitian ini disusun untuk memastikan setiap tahapan berjalan secara sistematis dan terukur, mulai dari kajian awal hingga penyusunan laporan akhir. Pembagian waktu dilakukan berdasarkan tahapan metodologi penelitian agar proses pengembangan, pengujian, dan analisis dapat dilakukan secara optimal. Di sini ada satuan waktu dalam satuan bulan ya. Ini di bulan pertama itu kita akan melakukan studi literatur dan penyusunan proposal. Yang kedua, bulan kedua itu perancangan sistem dan lingkungan pengujian. Yang ketiga, implementasi. Yang keempat, pengujian kinerja dan pengambilan data. Yang bulan kelima, analisis data dan pembahasan hasil. Dan yang bulan terakhir atau bulan keenam, itu penyusunan laporan akhir dan revisi. Hasil yang diharapkan, saya mengharapkan penelitian ini bisa menghasilkan data empiris yang dapat menunjukkan perbedaan nyata antara algoritma hashing cepat dan algoritma hashing adaptif. Hasil pengujian diharapkan mampu membuktikan bahwa peningkatan keamanan tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan kenyamanan pengguna. Sebagai penutupnya, di sini keamanan penyimpanan password merupakan komponen krusial dalam pengembangan sistem web yang aman. Pemilihan algoritma hashing yang tidak tepat bisa menjadi titik lemah dari suatu sistem itu tersendiri. Melalui penelitian ini, saya mengharapkan dapat ditunjukkan bahwa penggunaan algoritma hashing adaptif seperti Bcrypt merupakan solusi yang lebih seimbang antara keamanan dan kinerja sistem. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.